Coba deh, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah ide iseng bisa jadi aplikasi yang kita pakai tiap hari di HP? Nah, proses dari ide sampai jadi kode itu ternyata ada cetak birunya loh. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng cetak biru itu dan lihat gimana software modern dibuat. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya itu nunjukin sebuah evolusi yang luar biasa. Gimana caranya ide di kepala itu bisa diubah jadi kode yang jalan? Yuk kita telusuri perjalanannya, mulai dari fondasi paling dasarnya dulu. Gini deh, bayangin kita mau bangun gedung pencakar langit. Nggak mungkin kan kita langsung asal tumpuk batu bata gitu aja tanpa rencana. Nah, di dunia software, rencana induk atau master plan itu namanya siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau biasa disingkat SDLC. Oke, jadi apa sih sebenarnya SDLC itu? Anggap aja ini kayak resep masaknya. Sebuah kerangka kerja biar software itu nggak dibikin secara ngawur, tapi ada aturannya, terstruktur. Tujuannya jelas banget, biar risikonya kecil dan aplikasi yang jadi nanti benar-benar pas sama yang dibutuhin pengguna. Intinya gini ya, SDLC itu ngebantu kita mecah-mecah proyek segede gaban jadi langkah-langkah yang lebih kecil dan masuk akal. Jadi ini bukan cuma soal ngoding loh, tapi juga soal strategi manajemen biar proyeknya tetap di jalur yang benar. Nah, biasanya ada 6 tahap utama nih. Kita mulai dari perencanaan, buat nentuin tujuannya apa, terus analisis, buat ngerti maunya pengguna gimana, lanjut ke perancangan, ini yang jadi cetak birunya. Implementasi, nah disinilah kodenya mulai ditulis. Terus pengujian, buat mastiin semuanya jalan benar, dan terakhir pemeliharaan, buat ngejaga softwarenya tetap oke setelah dirilis. Oke, sekarang kita masuk ke gaya atau model-model pengembangannya. Kita mulai dari yang paling klasik, namanya model waterfall. Gampangnya, bayangin aja kayak lagi ngerakit mobil di pabrik. Satu tahap harus beres sempurna dulu, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sangat teratur dan berurutan. Kenapa namanya waterfall atau air terjun? Ya karena prosesnya ngalir lurus ke bawah. Satu tahap kelar, udah, itu seolah-olah dikunci. Nggak bisa tuh kita seenaknya balik lagi ke atas buat ngubah sesuatu. Kaku banget kan? Jadi plus minusnya apa? Nah, bagusnya model ini tuh bisa diprediksi. Cocok banget buat proyek yang dari awal udah jelas banget mau bikin apa, nggak bakal berubah-ubah. Tapi, ya itu dia kelemahannya, kaku. Kalau ada kesalahan yang baru ketahuan di akhir, atau klien tiba-tiba minta ganti sesuatu, wah, biayanya bisa langsung bengkak. Karena model waterfall ini kaku banget, para developer jadi mikir, wah, harus ada cara lain nih. Mereka butuh metode yang bikin mereka bisa belajar dan adaptasi sambil jalan. Nah, dari sinilah lahir pendekatan yang namanya iteratif, yang juga fokus ke manajemen risiko. Dan idenya brilian banget. Gimana kalau kita nggak bangun semuanya langsung jadi satu kali pukul? Tapi kita bangun sedikit-sedikit dalam siklus kecil yang terus diulang-ulang. Ini dia inti dari yang namanya model iteratif. Jadi kerjanya tuh muter terus, satu putaran selesai, jadilah versi awal softwarenya. Di putaran berikutnya, softwarenya ditambahin fitur baru, jadi lebih canggih. Enaknya, tim jadi bisa dapat masukan dari pengguna jauh lebih cepat. Model ini jelas ngejawab masalah fleksibilitas di waterfall. Risiko juga bisa ditekan karena kita bisa ngerjain bagian yang paling susah duluan. Tapi, ada tapinya. Rencanainnya jadi lebih ribet dan ada bahaya yang namanya scope creep, di mana kerjaannya nambah terus nggak selesai-selesai. Oke, iteratif emang fleksibel. Tapi coba bayangin, gimana kalau proyeknya itu bikin software buat ngatur lalu lintas pesawat terbang? Di situ, gagal itu bukan pilihan. Nggak bisa dong kita pakai metode coba-coba, perlu sesuatu yang super serius soal risiko. Nah, untuk kasus-kasus kayak gitu, mencelah model spiral. Ini kayak gabungan model iteratif, tapi di setiap putarannya, yang jadi nomor satu itu adalah analisis risiko. Jadi, sebelum tim ngetik kode satu baris pun, pertanyaannya selalu, apa yang bisa salah dan gimana cara kita mencegahnya? Jadi, model spiral ini jagonya buat proyek-proyek raksasa yang super penting dan berisiko tinggi. Manajemen risikonya juara. Tapi ya itu, biayanya mahal, prosesnya rumit, dan butuh orang yang jago banget soal manajemen risiko. Jelas bukan buat bikin aplikasi yang sederhana. Dari semua evolusi ini, kita akhirnya sampai pada sebuah revolusi. Namanya Agile. Ini bukan cuma sekedar model baru, tapi ini perubahan total cara berpikir. Fokusnya pindah ke kecepatan, kerja sama tim, dan yang paling penting, siap hadapi perubahan. Ada 4 nilai utama di Manifesto Agile yang benar-benar ngubah permainan. Contohnya nih, individu dan interaksi lebih penting dari proses dan alat. Artinya apa? Artinya, ngobrol sama tim itu jauh lebih berharga daripada ngikutin aturan buku yang kaku.
Tujuannya cuma satu, kasih software yang jalan ke pelanggan secepat mungkin. Dan ini nih intinya. Merespons perubahan lebih dari mengikuti rencana. Di dunia yang serba cepat sekarang, rencana yang kita buat setahun lalu mungkin udah nggak relevan hari ini. Nah, Agile ini nggak takut sama perubahan, malah dijadiin senjata buat menang. Terus prakteknya gimana? Salah satu yang paling terkenal itu namanya Scrum. Jadi kerjaan itu dibagi-bagi jadi siklus-siklus pendek namanya sprint, biasanya 2-4 minggu. Di setiap sprint, perannya jelas. Ada product owner yang jadi wakilnya pelanggan, ada tim pengembang yang ngoding, sama ada Scrum Master yang tugasnya mastiin semua proses lancar jaya. Oke, kita udah lihat macam-macam model nih. Terus, mana yang paling bagus? Jawabannya? Ya nggak ada satu model yang paling super buat semua situasi. Ini semua tentang memilih perkakas yang pas buat kerjaan yang pas. Coba kita rangkum cepet ya. Kalau kebutuhannya udah jelas dari awal dan nggak bakal berubah, waterfall bisa jadi pilihan. Buat proyek rumit yang bisa dicicil, iteratif lebih cocok. Kalau proyeknya super penting dan beresiko tinggi, spiral jagonya. Nah, buat dunia modern yang kebutuhannya bisa berubah-ubah kapan aja, Agile biasanya jadi pilihan utama. Jadi, kita udah lihat perjalanannya nih. Dari yang awalnya kaku kayak jalur perakitan pabrik di model waterfall, sampai jadi super fleksibel kayak koki di dapur, yang bisa ngubah resep kapan aja di model Agile. Ini nunjukin banget gimana dunia kita sekarang juga udah berubah. Dan evolusi ini jelas belum berhenti di sini, apalagi sekarang ada AI dan macam-macam teknologi baru. Jadi lain kali kalian buka aplikasi favorit, coba deh ingat-ingat ada cetak biru di baliknya. Dan coba bayangin deh kira-kira cetak biru software di masa depan bakal kayak gimana ya?